Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang soleh dan soleha yang Ustazah sayangi. Hari ini kita eh, masuk ke jam pelajaran tahfiz. Kelas 7, kelas 8, dan 9. Untuk mengawali pembelajaran tahfiz kita untuk 1 tahun ke depan, maka baiknya anak-anak sekalian tahu kenapa sih harus menghafal Al-Quran gitu. Jadi hari ini Ustazah akan menyampaikan keutamaan menghafal Al-Quran dan semoga setelah mendengar ini anak-anak semua termotivasi untuk terus menghafal Al-Quran gitu. Yang pertama, kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Ternyata orang yang menghafal Al-Quran termasuk golongan manusia terbaik. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Utsman, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Itu. Lalu dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya terbata-bata, maka baginya 2 pahala gitu. Jadi orang yang menghafal Al-Quran ini adalah sebaik-baik manusia, kata Nabi Muhammad. Lalu di riwayat lain, ketika kita menghafal Al-Quran, kita itu akan bersama para malaikat gitu. Dan nggak apa-apa kalau misal di sini anak-anak ngajinya masih salat, tajwidnya masih salah, masih dapat pahala kok gitu. Lalu yang kedua, lebih utama jadi imam sholat. Diriwayatkan Rasulullah dari Ibnu Mas'ud Al-Ansori dalam hadis riwayat Bukhari, yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya di antara kamu. Jadi di sini ikhwan-ikhwan yang hafalannya sudah banyak, yang bacaannya sudah baik, itu lebih utama jadi imam sholat dibanding yang lainnya. Alasan yang lain, kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibaca. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada pemilik atau penghafal-penghafal Al-Quran akan diperintahkan, bacalah dan bangkitlah. Bacalah sebagaimana kamu baca di dunia. Maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi, nanti di akhirat kita juga akan ditanya nih, hafalan kamu berapa, dan kedudukan kita itu berdasarkan hafalan kita itu. Misal Anas, ada yang hanya hafal Anas, udah duduk di sana gitu. Ketika ada yang hafal lebih banyak, maka dia akan lebih tinggi kedudukannya dibanding yang lain gitu. Jadi kita nanti posisinya itu berada sesuai dengan jumlah hafalan kita. Semakin banyak, maka kedudukannya semakin tinggi. Semakin banyak, bukan hanya banyak ya, banyak lalu mengamalkannya, kedudukan kita akan semakin tinggi. Lalu alasan yang lainnya mendapat syafaat. Syafaat itu apa sih Ustaz? Syafaat itu seperti pertolongan atau permintaan maaf gitu ya. Ya, seperti itu. Di sini di hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya, pertolongan kepada pemiliknya gitu ya. Bacalah Az-Zarawain, 2 surat cahaya, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan atau seperti 2 cahaya sinar matahari atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca kedua surat tersebut. Bacalah ulang surat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya akan mendapat penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya gitu. Jadi di sini nanti ketika kita di dunia berteman dengan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu sahabat kita gitu ya, kita menghafalnya sehari-hari, maka nanti di hari kiamat Al-Qur'an itu yang akan menolong kita gitu. Karena kita kan berteman dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan kitab Allah gitu. Jadi nanti di akhirat Al-Qur'an yang akan menolong kita nanti. Lalu keutamaan selanjutnya, pahala berlipat ganda. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala, dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf tersendiri.
Jadi anak-anak ketika membaca Al-Quran, pahalanya itu enggak satu ayat baru satu pahala, enggak, tapi memang satu huruf gitu. Ini aja tuh disebutkan alif lam mim itu 3 alif, lam, dan mim. Dan ketika kita membaca itu dapat pahala, pahala itu akan dilipat gandakan lagi. Jadi sangat banyak pahala kita ketika kita membaca Al-Quran gitu. Apalagi yang membaca Al-Qurannya berulang-ulang gitu ya. Gitu, apalagi ketika kita membaca Al-Quran di hari-hari yang istimewa, misalnya Ramadan gitu, itu tambah berkali-kali lipat banyaknya. Dan gara-gara ini juga, gara-gara alasan pahala berlipat ganda, anak-anak yang susah untuk menghafal, yang ya susah harus ratusan kali. Ada yang bilang, Ustazah, aku tuh udah ngafal ratusan kali, diulang-ulang ratusan kali, kok nggak hafal-hafal ya Ustazah gitu. Ya bagus, karena Allah ingin kamu pahalanya banyak gitu, karena kan diulang-ulang terus ya banyak, lebih banyak dari orang yang cuma 3 kali ngulang langsung hafal. Kamu ratusan kali, berarti pahalanya kan sangat banyak gitu ya. Alasan selanjutnya adalah keinginan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an dan mengingatku, maka akan aku berikan keutamaan kepadanya lebih besar dari apa yang kuberikan kepada lainnya. Dan keutamaan kalam Allah dibanding kalam lain ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya. Jadi ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, maka Allah tuh sayang gitu ya, sayang sangat sama kita, karena itu kan kalamnya Allah ya, gitu. Jadi ya Allah tuh sayang banget sama kita gitu. Maka akan aku berikan keutamaan kepadanya lebih besar dari apa yang kuberikan kepada lainnya gitu. Jadi kita tuh ibarat diistimewakan gitu ya. Coba anak-anak lihat orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang tahfiz, pasti itu orang-orang sukses gitu. Orang-orang yang hebat, coba deh. Orang-orang yang pinter gitu. Lalu selanjutnya, ini tuh bukan menghafal Al-Quran, dia sudah pintar terus menghafal, bukan, tapi karena menghafal Al-Quran lalu Allah sayang, maka Allah memberi nikmat-nikmat kepadanya gitu. Alasan selanjutnya yaitu punya cahaya lebih indah dari matahari. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya lebih indah dibanding cahaya matahari di dunia. Jadi nanti di akhirat kalian akan mendapat cahaya yang sangat indah gitu. Alasan selanjutnya atau keutamaan selanjutnya akan disematkan mahkota dan jubah. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian akan berkata, ya Tuhanku, berikanlah perhiasan kepada orang yang baca Al-Quran. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota, karomah, atau kemuliaan. Sesudah itu, Al-Quran memohon kembali, ya Tuhanku, ridhoilah dia. Kemudian Allah meridhoinya, dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah Al-Quran dan teruslah naiklah ke surga. Lantas, derajatnya di surga pun terus bertambah. Pada setiap ayat yang dibacanya terdapat satu kebaikan. Ya tadi ya, kita nanti di surga ketika menghafal Al-Quran, derajatnya itu sesuai dengan jumlah hafalan kita gitu. Lalu nanti kita akan disebutkan mahkota dan jubah gitu ya. Mahkota kemuliaan ini. Lalu bisa juga menghantarkan kedua orang tua kita ke surga, Masya Allah ya. Ya, itu saja beberapa keutamaan menghafal Al-Quran. Semoga dari yang Ustazah sampaikan, anak-anak termotivasi untuk terus menghafal Al-Quran. Kalau misal bosen, Ustazah aku tuh bosen banget gitu, aku tuh gak hafal-hafal, lihat lagi tadi, karena keutamaannya banyak sekali gitu ya. Semoga kita Allah istiqomahkan, Allah semangatkan untuk terus membaca Al-Quran dan mengamalkannya dan menghafalkannya. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan target hafalan kelas 7, 8, dan 9. Untuk target hafalan kelas 7 dari An-Nas sampai Al-Mutaffifin gitu. Ini untuk kelas 7 ya. Silahkan anak-anak lihat. Lalu untuk kelas 8 ada Al-Infitor sampai surat Nuh. Ini yang kelas 8.
Kalau misal kemarin kelas 7-nya ternyata nggak sampai al-invitor, nggak apa-apa gitu. Tapi kita fokus ke target ini dari al-invitor. Yang kemarin ya udah ditambah-tambah aja gitu. Tapi untuk kelas 8 ini fokusnya al-invitor sampai surat Nuh gitu. Lalu yang ke kelas 9 dari al-Ma'arij sampai al-Mulk gitu. Jadi ini target-target hafalannya gitu ya. Dan semoga Allah mudahkan untuk menghafal. Mulai besok hari Jumat, silahkan mulai menghafal, dan sehingga nanti di kelas selanjutnya di Kamis depan bisa langsung setoran. Ustazah, aku mau setoran 1 ayat, nggak apa-apa. 1-2 ayat dulu nggak apa-apa gitu. Atau mau 1 surat, sangat boleh gitu, sangat bagus gitu ya. Jadi mulai besok silahkan persiapkan hafalannya, sehingga Kamis depan segera mengumpulkan tugas, segera menyetorkan hafalannya gitu. Itu aja yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sama-sama termotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.